Selamat sore, selamat petang, Bapak, Ibu, Saudara, Jemaat GKJ Sabto Wedar yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita masuki pesan doa masa Advent hari yang kedua. Dan saat ini kita juga akan menerima sapaan firman Tuhan yang akan disampaikan beliau Bapak Pendeta Samuel Arif dari GKJ Manahan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelumnya mari kita mengambil saat teduh. Saat teduh dipersilahkan. Cukup. Mari kita sambut kedatangan Tuhan melalui pujian dari Kidung Jemaat nomor 76 ayat bait yang pertama dan kedua, Kau yang lama dinantikan. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita menghadap Tuhan dalam doa saya hantarkan. Bapa yang di surga, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami saat ini mengaturkan terima kasih oleh karena cinta kasih-Mu pada kami. Engkau telah memelihara hidup dan kehidupan kami. Bersama dengan jemaat Engkau di sini Tuhan, kami hendak memulai ibadah persekutuan doa masa Advent di hari yang kedua. Tuntun jalannya ibadah ini Tuhan, dari awal hingga akhir nanti. Kami benar-benar menyerahkan sepenuhnya jalannya PD ini ke dalam tangan Engkau. Dan Tuhan, apabila di dalam kami menghadap hadirat-Mu ini masih terselip dosa dan kesalahan kami, kiranya Tuhan mengampuni kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima sapaan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita angkat pujian dari PKJ 60 bait yang pertama dan kedua. Hai umat manusia. Hai umat manusia.
Shalom jemaat Tuhan di GKJ Sabda Winedar. Kita kembali dalam persekutuan doa, secara khusus persekutuan doa masa Advent yang kedua ini. Nah, di dalam tema persekutuan doa yang kedua ini adalah menyambut kedatangan Tuhan dalam kesaksian. Sekali lagi menyambut kedatangan Tuhan dalam kesaksian, di mana firman Tuhan diambil dari kitab Yesaya pasal 49 ayat 8 sampai dengan 13. Yesaya 49 ayat 8 sampai 13 yang demikian. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, untuk membangunkan bumi kembali, dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi. Untuk mengatakan kepada orang-orang yang terkurung, keluarlah. Kepada orang-orang yang ada di dalam gelap, tampillah. Di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput. Dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Mereka tidak menjadi lapar atau haus. Angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka. Sebab penyayang mereka akan memimpin mereka. Dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Aku akan membuat segala gunungku menjadi jalan. Dan segala jalan rayaku akan kuratakan. Lihat, ada orang yang datang dari jauh. Ada dari utara dan dari barat. Dan ada dari tanah Sinim. Bersorak-sorailah hai langit, bersorak-sorailah hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai hai gunung-gunung. Sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Demikian sabda Tuhan dari kitab Yesaya, pasal 49, ayat 8 sampai dengan 13. Berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan, yang memeliharanya dan yang melakukannya di dalam kehidupan kita. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita angkat pujian untuk mendengarkan syafaat firman yang akan dilayangkan oleh beliau Bapak Arif. Kita pujikan dari Kidung Jemaat 49, bait pertama, kedua, dan kelima. Firman Allah, jayalah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kurang lebih hampir 10 bulan kita menghadapi kondisi situasi bersama-sama dengan sesama kita, yaitu persebaran COVID-19. Dan di tengah-tengah kondisi yang demikian, ada dampak-dampak yang mengikuti. Baik dampak secara psikis, dampak secara ekonomi,
maupun juga dampak secara spiritual. Dampak secara psikis, yaitu ketika kita menghadapi kapan sih pandemi ini dapat berakhir, gitu kan? Kita jenuh. Ketika kita harus dibatasi secara fisik untuk berjumpa dengan anggota keluarga kita. Bahkan ada informasi bahwa ketika dalam masa-masa Natal ini, ketika ada orang yang mudik atau saudara kita yang mudik ini harus masa karantina 14 hari. Pengennya kan kita ketemu dengan saudara-saudara kita, dengan anggota keluarga kita. Tapi karena kondisi yang khusus ini, dan ketika dalam aturannya nanti diterapkan, kita nggak bisa berjumpa secara fisik. Hanya secara virtual, sama seperti pada saat ini. Juga secara ekonomi Bapak, Ibu, dan Saudara. Bagaimana kita terus berjuang dalam masa-masa ini untuk membangun kehidupan kita dan mencukupi kebutuhan hidup kita. Secara khusus bagi kita ataupun saudara-saudara kita yang bergerak di bidang usaha. Ada kalanya mengalami keadaan-keadaan yang demikian. Secara spiritual. Kita pun juga dibatasi. Beberapa gereja mengadakan ibadah secara online, mengadakan persekutuan secara online, dan ada pembatasan usia yang dulu kita mengadakan peribadahan ini secara semarak. Ada anak sekolah minggu, ada adioswo, begitu kan? Dan juga persekutuan-persekutuan yang tidak dibatasi jumlahnya, tetapi sekarang harus mengalami kondisi yang demikian. Yang kadang-kadang membuat spiritualitas kita ini terdampak. Aku pengen neng gereja neng ora iso, begitu. Karena harus mengikuti protokol-protokol tersebut. Di tengah-tengah keadaan yang demikian, kita merasa bahwa kehidupan kita ini berbeda. Dan kemudian kita pun juga merasakan bahwa keadaan ini menjadi beban secara khusus dalam kehidupan kita. Belum lagi kenyataan-kenyataan atau keadaan-keadaan di luar dari dampak COVID-19 yang nyata dan hadir dalam kehidupan kita. Bagaimana keadaan bangsa ini? Bagaimana keadaan keluarga kita, relasi dengan anggota keluarga kita? Bagaimana kita membangun kehidupan seturut dengan harapan kita yang ada kalanya tidak semulus jalan tol. Nah, ini membuat keadaan kita ini semakin terperangkap dalam beban. Kalau boleh dikatakan, kita sama seperti orang-orang yang terjajah. Kita tidak bisa merdeka melakukan sesuatu sebagaimana sebelumnya. Tapi harus dibatasi dengan situasi-situasi dan kondisi-kondisi yang berjalan sampai dengan saat ini. Dan inilah juga yang dialami oleh bangsa Israel pada saat itu. Ketika dalam tanah pembuangan pada masa Nabi Yesaya. Bahwa mereka terbelenggu, mereka terjajah, mereka tidak merdeka, iya. Dan mereka memiliki harapan supaya keadaan hidup mereka ini menjadi lebih baik di masa mendatang. Tetapi memang harus diakui masa mendatang itu adalah misteri. Kita pun juga merasakannya. Kita nggak tahu sampai kapan keadaan ini akan berlalu. Ini misteri. Tetapi di tengah-tengah situasi yang demikian, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, muncullah sosok, yaitu Nabi Yesaya, yang diutus oleh Tuhan untuk memberikan harapan bagi bangsa Israel ketika berada dalam tanah pembuangan. Yang menarik adalah, yang dikatakan oleh Nabi Yesaya ini berdasarkan pengalaman-pengalaman iman.
bukan hanya berdasarkan apa yang akan terjadi di masa mendatang, tetapi juga berdasarkan dengan pengalaman-pengalaman iman bangsa Israel akan penyertaan Tuhan. Pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia untuk membangunkan bumi dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sepi. Tuhan mengingatkan kembali akan janji yang pertama. Yang kedua, mengingatkan kembali akan karya Tuhan, karya Allah dalam perjalanan kehidupan bangsa Israel. Sudah ada beberapa tahapan perjalanan bangsa Israel. Ketika mengalami penindasan, ketika mengalami penjajahan, dan Tuhan berkarya dan membebaskan. Nah, di sini Tuhan mengingatkan supaya bangsa Israel itu tetap memiliki harapan untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Dengan apa? Dengan terus mengarahkan, menyandarkan dirinya kepada Tuhan atau Allah. Nah, yang menarik adalah yang dilakukan oleh Yesaya. Yesaya sendiri pun juga mengalami kondisi yang sama loh dengan bangsa Israel pada saat itu. Bukan berarti ketika Yesaya diutus oleh Allah, oleh Tuhan, untuk memberitakan harapan itu, memberitakan kabar sukacita itu, keadaan Nabi Yesaya ini baik-baik saja. Tanpa halangan, tanpa kendala. Nabi Yesaya pun juga mengalami. Tetapi yang menarik adalah, Nabi Yesaya pun juga merasakan kehadiran Allah dalam kehidupannya. Yang mendatangkan keselamatan. Penyertaan Allah dalam kehidupannya yang mendatangkan kebaikan. Itulah yang menjadikan Nabi Yesaya ini kemudian mau untuk melakukan panggilannya, mewartakan kabar sukacita bagi bangsa Israel pada saat itu yang sedang terbeban. Nah, belajar dari Yesaya, bukankah dalam kehidupan kita sudah mengalami dan merasakan, bahkan jauh sebelum pandemi ini, kita pun sudah merasakan penyertaan dan karya Allah dalam kehidupan kita, terlebih di masa pandemi ini. Kita pun sudah merasakan karya Allah, kasih Allah dalam kehidupan kita. Bahwa kita beroleh keselamatan. Kita diberikan kesempatan untuk berjumpa secara virtual ini. Kita diberikan kesempatan untuk membangun iman kita. Meskipun dalam keterbatasan. Kita pun juga menerima berkat meskipun ia terbatas. Tetapi cukup. Ini juga yang dialami oleh Nabi Yesaya. Dan Nabi Yesaya ini dapat dalam tanda kutip menginventaris berkat-berkat Tuhan dalam kehidupannya. Penyertaan Tuhan. Dengan demikian Nabi Yesaya itu mau dan mampu. Nah, ketika kita sudah mengalami itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita diutus untuk menyatakan kesaksian kita. Allah hadir dalam kehidupan kita ini melalui bentuk-bentuk dan cara-cara yang mendatangkan kebaikan bagi kita. Melalui berkat, kecukupan, kesehatan, sukacita, cinta, kasih yang kita alami dan juga damai sejahtera. Itu tanda kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Dan mari kita sambut itu dengan menyatakan kesaksian bahwa di tengah-tengah kondisi yang terjadi saat ini, kita mau untuk menjadi saksi akan kehadiran Allah dalam kehidupan kita bagi saudara-saudara kita, sehingga
Mereka pun yang terdampak di masa-masa COVID-19 ini, pandemi COVID-19 ini. Dan juga dalam kehidupannya, di luar dampak dari pandemi COVID-19 ini, dapat merasakan kehadiran Allah, kehadiran Tuhan di dalam hidupnya, yaitu melalui kita. Kita diutus sama seperti Nabi Yesaya yang menyatakan kesaksian. Melalui apa? Melalui tutur kata kita yang memberikan semangat. Bukan hanya sama seperti yang saat ini berkembang ya, menyatakan hoax begitu ya, memberikan ketakutan. Tapi justru kita memberikan semangat bagi saudara-saudara kita. Melalui apa? Melalui tingkah laku kita, perilaku kita yang peka dan peduli terhadap sesama kita yang terdampak. Sehingga mereka ada harapan bahwa Allah berkarya benar-benar melalui siapa? Melalui kita. Dan hidup mereka pun dipulihkan. Dan mereka percaya bahwa Allah hadir dalam kehidupannya. Oleh karena itu mari kita sambut kedatangan Tuhan, kehadiran Tuhan yang sudah kita rasakan ini melalui kesaksian bagi saudara-saudara kita. Selamat melanjutkan kehidupan dan selamat menjadi saksinya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas berkat-Mu yang senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Itulah wujud kehadiran-Mu dalam hidup kami. Dan Kau mengingatkan kami supaya kami menjadi utusan-Mu untuk menyatakan kesaksian kami bagaimana Engkau berkarya dalam hidup kami bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami kesulitan-kesulitan dalam kehidupannya. Tuhan, kami berdoa bagi saudara kami yang pada saat ini sedang sakit. Secara khusus bagi saudara kami yang terpapar COVID-19. Kau yang memulihkan, Kau yang memberkati, Kau yang menyertai. Bagi anggota keluarganya pun Kau yang melindungi. Engkau yang melawat mereka. Supaya kehidupan saudara kami dan anggota keluarganya ini dapat dipulihkan dan menjalani kehidupan sebagaimana baiknya. Juga bagi saudara-saudara kami yang sedang bergumul, baik dalam pekerjaan, dalam kehidupan rumah tangga, di dalam pendidikan, di dalam kehidupan cintanya, Tuhan, berkaryalah bagi saudara-saudara kami.
Pakailah kami Tuhan, untuk menjadi alat-Mu, mendatangkan semangat dan harapan bagi saudara-saudara kami, sehingga saudara-saudara kami ini dapat merasakan kehadiran-Mu melalui kami. Tuhan, kami juga berdoa bagi jemaat-Mu di GKJ Sabdo Winedar. Kau yang terus menyertai pelayanan, pendeta, majelis, maupun struktur yang ada di dalamnya dan juga umat Tuhan, untuk saling menopang, saling membangun, saling meneguhkan, secara khusus di tengah-tengah masa pandemi ini. Biarlah Engkau pakai terus jemaat-Mu di GKJ Sabdo Winedar ini untuk menyatakan kasih-Mu, menyatakan kehadiran-Mu, dan untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Tuhan, Kau sendiri yang terus berkati setiap pribadi lepas pribadi dalam setiap pergumulan umat Tuhan di GKJ Sabdo Winedar ini. Lawatlah saudara-saudara kami yang sedang bergumul ini, Tuhan. Sertai Tuhan. Dan kami pun juga mau serahkan setiap pergumulan kami ke dalam tangan-Mu, karena kami jujur mengakui bahwa diri kami terbatas dan hanya melalui pertolongan-Mu kami dipulihkan. Oleh karena itu kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengakhiri persekutuan doa masa Advent hari yang kedua ini. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 426 bait yang keempat. Kita harus membawa berita. Selamat malam, jemaat Sabdo Winedar yang kami kasihi. Persekutuan doa masa Advent hari yang kedua sudah selesai, tapi sebelumnya kami masih menantikan Bapak, Ibu, dan Saudara semua untuk mengikuti persekutuan doa masa Advent di hari yang ketiga yang akan disampaikan beliau Bapak Elia Dwi dari GKJ Sabdo Sumunar. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Pendeta Samuel Arif yang sudah melayankan firman Tuhan. Dan kiranya Tuhan selalu memberkati kita semua sampai ketemu pada persekutuan doa hari yang esok. Tuhan memberkati.